جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terjadi pada diri Rasulullah SAW sebelum meninggal. Rasulullah telah jatuh sakit agak lama sehingga kondisi beliau sangat lemah. Pada suatu hari, Rasulullah SAW meminta Bilal memanggil semua sahabat datang ke masjid. Tidak lama kemudian, penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak mendengarkan tausiah dari Rasulullah SAW. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar, wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya kepada kalian, apakah aku telah menyampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Rabb yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Rabb yang layak disembah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah kepada mereka." Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah kepada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah. Dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua sahabat diam, dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah berhutang kepada kita? Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah." Rasulullah SAW mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang lelaki yang bernama Ukasha, seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlu engkau berbuat apa-apa." Rasulullah SAW berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasha." Maka Ukasha pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu. Satu ketika engkau tunggangi kuda, lalu engkau memukulkan cambuk ke belakang kuda. Tetapi cambuk tersebut tidak kena pada belakang kuda, tapi justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi, wahai Rasulullah." Mendengar itu, Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Ukasha. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima apa yang sama." Dengan suara yang agak tinggi, Ukasha berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah." Ukasha seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu, sebagian sahabat berteriak marah pada Ukasha, "Sesungguhnya engkau tidak berperasaan Ukasha. Bukankah Rasulullah sedang sakit?" Ukasha tidak menghiraukan semua itu.
Rasulullah meminta Bilal mengambil cambuk di rumah anaknya, yaitu Fatimah Az-Zahra. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini, wahai Bilal?" Bilal menjawab dengan nada sedih, "Cambuk ini akan digunakan Ukasyah untuk memukul Rasulullah." Terperanjat dan menangis Fatimah seraya berkata, "Kenapa Ukasyah hendak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau mau memukul, pukullah aku anaknya." Bilal menjawab, "Sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua." Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid lalu diberikan kepada Ukasyah. Setelah mengambil cambuk, Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah SAW. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku orang yang pertama beriman dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Duduklah wahai Abu Bakar, ini urusan antara aku dengan Ukasyah." Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Kemudian Umar berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, engkau mau memukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya, itu dulu. Sekarang, tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah Muhammad SAW. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkai dulu mayatku." Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Duduklah wahai Umar, ini urusan aku dan Ukasyah." Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba berdiri Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Dia menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Ukasyah." Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Duduklah wahai Ali, ini urusan antara aku dengan Ukasyah." Ukasyah semakin dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba tanpa disangka, bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah, yakni Hasan dan Husain. Mereka berdua menghalangi tangan Ukasyah sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami paman. Kakek kami sedang sakit. Pukullah kami saja wahai paman Ukasyah. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman Ukasyah." Lalu Rasulullah berkata, "Wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan kakek dengan paman Ukasyah." Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasyah berkata, "Bagaimana aku mampu memukul engkau wahai Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini." Rasulullah SAW memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapanya ke bawah. Rasulullah didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Ukasyah berkata lagi, "Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah." Para sahabat geram mendengar perkataan Ukasyah. Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah SAW membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah. Sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Ukasyah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah akan murka kepadamu." Ukasyah langsung menghamburkan menuju Rasulullah.
Cambuk di tangannya itu ia buang jauh-jauh. Kemudian dia memeluk tubuh Rasulullah SAW seerat-eratnya. Sambil menangis sejadi-jadinya, Ukasyah berkata, "Ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Seumur hidupku, aku bercita-cita dapat memelukmu, karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sungguh, aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah." Rasulullah dengan senyum berkata, "Wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli syurga, maka lihatlah Ukasyah." Semua sahabat meneteskan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah SAW. Masya Allah, begitu mulia hati Rasulullah SAW. Bahkan ia rela membayar hutangnya seandainya Ukasyah mau menyambutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ukasyah bin Mihsan adalah sahabat Nabi Muhammad yang berasal dari Bani Abdusyam, Mekah. Ia termasuk golongan As-Sabiqunal Awwalin atau generasi awal yang memeluk agama Islam. Beliau juga turut berhijrah ke Madinah bersama sahabat lain. Kisah kepahlawanan Ukasyah dimulai ketika terjadi perang Badar, yang saat itu pedang beliau patah dan beliau pun diberi Rasulullah sebuah ranting, dan ranting tersebut dapat digunakan untuk melawan Quraisy untuk menjadi pedang. Dan Ukasyah syahid di perang Riddah melawan nabi palsu, yakni Tulayha al-Asadi. Semoga kita bisa meneladani sahabat-sahabat beliau, termasuk Ukasyah bin Mihsan. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.